Namanya Supri, seorang suami dan ayah satu anak bernama Aira. Hidup mereka sederhana, tapi penuh tawa. Setiap pagi Supri berangkat kerja sebagai teknisi, sementara istrinya, Yeni, mengurus rumah dan warung kecil di depan kontrakan. Tak pernah terpikir bahwa hidup damai itu perlahan akan hancur oleh satu hal kecil yang dianggap sepele. Suatu hari, teman kerjanya memperlihatkan kemenangan besar dari judi online. Awalnya Supri hanya tertawa, tetapi rasa penasaran menguasainya. Malam berikutnya, ketika istri dan anaknya tidur, ia mencoba deposit 5.000. Sekali tekan, menang. Tidak banyak, tapi cukup membuat hatinya berbunga-bunga. Kalau segampang ini, kenapa tidak coba lagi? Hari berganti hari, Supri makin sering bermain. Diam-diam ia sisihkan uang belanja. Ia mulai tidur larut, sibuk menatap layar ponsel. Saat keluarga tidur, Yeni mulai curiga melihat perubahan suaminya. Lebih mudah marah, lebih sering menyendiri, dan makin sedikit tersenyum. Namun puncak masalah belum datang. Ketika kekalahan mulai bertubi-tubi, Supri mulai panik. Ia berusaha balas kekalahan, tapi justru makin tenggelam. Uang gaji habis sebelum akhir bulan, tagihan listrik menumpuk, dan demi menutupi semuanya, ia meminjam uang dari pinjol. Awalnya kecil, lalu bertambah, lalu membengkak. Notifikasi penagih berdatangan pagi dan malam. Dalam putus asa, Supri menjual motor keluarga tanpa izin istrinya. Motor itu satu-satunya alat mereka untuk belanja dan mengantar Aira. Ia pulang dengan wajah muram, berharap Yeni tidak bertanya. Tapi suatu sore, semuanya terbongkar. Yeni duduk di ruang tamu sambil memegang kertas-kertas bukti pinjaman dan nota penjualan motor. Air matanya jatuh tanpa suara. "Mas, apa semua ini? Kenapa kamu bohong?" Supri tak mampu menjawab. Aira yang kecil berdiri di dekat ibunya, ketakutan dan bingung melihat ayah yang ia cintai hanya menunduk tanpa kata. Malam itu Supri keluar rumah. Ia berjalan tanpa tujuan sampai tiba di depan masjid. Dalam keheningan, ia masuk, duduk di pojok, dan akhirnya menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Ya Allah, aku salah. Aku hancurkan keluargaku sendiri." Ia sujud, meminta ampun dengan hati yang pecah. Tidak ada yang melihat, tetapi malam itu menjadi malam yang mengubah hidupnya. Esoknya Supri pulang dan mengakui semuanya. Ia meminta maaf pada Yeni, berjanji berhenti total, dan siap menanggung akibat dari perbuatannya. Ia menghapus semua aplikasi judi, mengganti nomor, bahkan memblokir situs yang dulu membuatnya kecanduan. Ia mulai bekerja lebih keras, mengambil pekerjaan